Sebelum adanya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah tidak berhasil karena masyarakat Indonesia masih bersifat individualisme atau mementingkan daerahnya masing-masing. Rakyat Indonesia melawan penjajah secara sembunyi-sembunyi karena rakyat Indonesia menggunakan senjata tradisional. Pemuda dikumpulkan untuk melakukan rapat Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Walter Freden, Jakarta, yang diketuai oleh M. Tabrani dari Jongjava. Pidato pembukaan dibawakan oleh Ketua Kongres, yaitu M. Tabrani, sekaligus pembuka Kongres secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Merdeka. Di sini kita akan menyelenggarakan rapat Kongres 1. Hanya jalan bagi putra-putri di negara yang terjajah, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban membebaskan pimpinan penjajah. Ada jalan nasional dan non-nasional. Semua orang bebas menggunakan cara membebaskan Indonesia sesuai dengan panggilan hatinya melalui adanya berbagai jalan. Merupakan langkah pertama ke arah tujuan kita bersama. Oleh karena itu, kita meminta sebuah pertarungan yang menjadi tonggak kekuatan yang mengantar kemerdekaan Indonesia. Membangkitkan semangat kerjasama antar berbagai penghimpunan pemuda di negara ini agar dengan demikian diletakkan dasar bagi persatuan Indonesia dengan memandang Indonesia dalam hubungan dengan dunia secara luas. Jika Kongres ini bersifat perwakilan, dengan sendirinya hal tersebut akan membawa kesulitan dalam hal jumlah wakil dari berbagai tensi pemuda yang akan dan harus duduk dalam kongres ini. Orang-orang duduk dalam konferensi ini pertama-tama akan melihat organisasi kita tidak dapat berharap bahwa mereka akan bertindak sebagai pemuda Indonesia. Dambaan saya agar Kongres ini akan menjadi suara kaum muda Indonesia yang akan datang, yang telah terpanggil untuk bekerja, berjuang dan mati demi kemerdekaan negara dan bangsa kita. Bersatu dalam ini saya nyatakan dengan ini Kongres ini dibuka. Setelah Kongres dibuka secara resmi, wakil-wakil dari perkumpulan yang menghadiri Kongres diberi waktu untuk ikut berbicara, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Kongres. Acara dilanjutkan setelah istirahat selama 15 menit. Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan ceramah dari Sumarto yang berjudul Gagasan Persatuan Indonesia. Baiklah perwakilan, saya berikan kesempatan untuk menjelaskan pendapat. Ya benar, dengan ini salah satu pun organisasi menyangkal akan penuh adanya kerjasama dan persatuan. Oleh karena itu persatuan Indonesia menjadi semakin mungkin mewujudkan, terutama karena memiliki dasar yang sama, yaitu berada di bawah kekuasaan Belanda dengan tujuan yang bersama untuk mendapatkan kemerdekaan. Setuju? Hasil Kongres Pemuda 1 adalah 1. Mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. 2. Mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia, meskipun dalam hal ini masih belum jelas. 3. Adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang kolot, dan sebagainya. 4. Mempersiapkan diselenggaranya Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 yang diadakan di Jakarta. Kongres Pemuda 2 ini dipimpin oleh Sugondo Jojopuspito dari PPPI sebagai pimpinan acara. Pada Kongres Pemuda 2 inilah didapatkan hasil yang penting, yakni Sumpah Pemuda. Penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 ini dilakukan di 3 tempat yang berbeda dan terdiri dari 3 pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengumpulkan pemuda-pemudi di sini untuk mengenai hal tentang kemerdekaan. Alasan melaksanakan Kongres kedua ini akan disampaikan oleh sekretaris. Namun sebelum itu saya akan memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda. Bahasa apa yang kita gunakan?
setuju. Kesimpulan dari rapat ini bahwa kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengapa kita mengadakan kongres hari ini. Mengapa kita mau merdeka? Ya, karena kita kekurangan senjata. Ya tak, kan kita ada bambu runcing. Lihatlah para Belanda, mereka menggunakan senjata yang modern, sedangkan kita menggunakan bambu runcing. Senjata kita tidak merdeka, tetapi karena tidak ada persatuan di negara ini. Ya, betul ini. Ya, kita harus merdeka. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Sebelum menutup kongres ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Jong telah hadir untuk memenuhi rapat ini. Saya Sugondo sebagai ketua rapat kongres ini menyatakan bahwa rapat ini ditutup.